Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis ke-10 dari kitab Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini adalah hadis terakhir dalam pembahasan wudhu. Hadis yang berbunyi An Nu'aim Al-Mujmir, dari Nu'aim Al-Mujmir. Dia adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah yang bertemu dengan siapa? Sahabat. Kalau sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi Nu'aim Al-Mujmir ini adalah seorang tabi'in. Bisa dibaca Al-Mujmir, bisa juga dibaca Al-Mujammir. Jadi bisa kita bilang Nu'aim Al-Mujmir atau Nu'aim Al-Mujammir. Kenapa disebut dengan Al-Mujmir? Disebut dengan Al-Mujmir karena dulu dia ini adalah orang yang suka membawa minyak wangi yang dibakar itu jemaah. Misalnya kalau lihat orang Arab ada, dia membawa kayak tempat, kemudian kayak ada asapnya keliling. Ngasih minyak wangi pakainya apa? Asap. Nah itu dalam bahasa Arab namanya Mujammir. Nah dia disebut nama Mujammir karena dia di zaman Umar sering melakukan hal tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat akan dipanggil ghurran muhajjalin. Ghurran itu artinya adalah wajahnya bercahaya. Muhajjalin artinya adalah tangan dan kakinya bercahaya. Berarti yang bercahaya adalah anggota tubuh yang terkena air wudhu. Min asaril wudhu, karena dahulu di dunia dia sering wudhu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa di antara kalian yang bisa meluaskan cahayanya, maka hendaknya dia melakukan. Nanti kita akan jelaskan. Wa fi lafzi Muslim, disebutkan dalam lafaz Muslim, Nu'aim Al-Mujmir mengatakan, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Saya melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi. Dia membasuh wajah, kedua tangannya, hatta kada yablugh al-mankibain. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jamaah ketika berwudu, ketika membasuh tangan itu hampir sampai pundak. Jadi bukan hanya sampai apa? Siku, tapi sampai hampir mencapai apa? Pundak. Summa ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. Kemudian dia membasuh kakinya sampai ke betis. Jadi bukan hanya sampai ke mata kaki tapi sampai betis. Ini perbuatan siapa jamaah? Abu Hurairah. Summa qala. Kemudian dia berkata, yaitu Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat akan dipanggil, akan diseru dalam kondisi anggota wudunya itu bercahaya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa meluaskan cahayanya, hendaknya dia melakukan. Dalam lafaz Muslim yang lain, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul.
saya mendengar Khalili, kekasihku, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Perhiasan atau cahaya seorang mukmin ini akan ada pada anggota tubuh yang dahulu terkena air wudu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah taala. Pembahasan kita terkait hadis ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah keutamaan wudu. Di antara keutamaan wudu yang disebutkan dalam hadis ini jamaah adalah nanti pada hari kiamat itu umat Nabi Muhammad akan datang dalam kondisi ghurran muhajjalin. Apa tadi ghurran? Wajahnya bercahaya. Sedangkan muhajjalin, tangan dan kakinya apa? Bercahaya. Yang dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenal umatnya. Yang dengan cahaya tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenal umatnya. Disebutkan dalam hadis yang lebih panjang, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke pemakaman, beliau mengucapkan salam, kemudian beliau mengatakan, kami ingin bertemu dengan saudara-saudara kami. Saya ingin bertemu dengan saudara-saudara kami. Kemudian kata para sahabat, awalasna ikhwanaka, wahai Rasulullah, bukankah kita adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi, bukan. Kalian adalah siapa? Sahabat-sahabatku. Jadi kalau sahabat itu saudara plus hidup sezaman. Sedangkan saudara itu nggak mesti hidup sezaman. Apa kata Nabi SAW? Saudaraku adalah orang yang sekarang belum ada, namun mereka beriman kepadaku. Kata para sahabat, bagaimana engkau mengenal mereka, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bahwasannya nanti umatku akan datang kelak di hari kiamat dalam kondisi wajah, tangan, dan kakinya bercahaya. Maka ini menunjukkan bahwasannya jamaah, anggota tubuh yang bercahaya ini khusus untuk siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah, bukan berarti syariat wudhu ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Karena umat sebelum umat Nabi Muhammad mereka juga berwudhu. Sebagaimana kisah Jurej. Jurej itu adalah ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Yang dia ketika dipanggil sama ibunya, dipanggil ya Jurej, dia tetap apa? Tetap sholat. Jadi dipanggil sama ibunya, tapi dia masih dalam kondisi sholat, namun sholat sunnah. Dia mengatakan dalam hatinya, apakah saya lanjutkan sholatku atau saya penuhi panggilan ibuku. Namun dia lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Dipanggil kedua kali, ketiga kali seterusnya. Akhirnya ibunya marah dan mengatakan, engkau tidak akan meninggal sampai melihat wajah pezina. Dan ternyata jamaah, Allah Ta'ala kabulkan. Jurej ini punya tempat ibadah. Nah, di bawahnya itu digunakan oleh seorang perempuan pezina yang dia melakukan perbuatan yang tidak layak dengan seorang pengembala. Nah, setelah pezina itu melahirkan anak, kemudian pezina itu dipanggil sama raja. Ditanya, ini anak dari hasil sama siapa? Kata pezina tadi, dari siapa? Jurej. Sehingga dipanggillah Jurej. Dan tempat ibadahnya diapakan? Dihancurkan jamaah. Jadi tempat ibadahnya dihancurkan. Ketika Jurej dipanggil, Jurej kemudian tersenyum. Melihat wanita tadi tersenyum. Kemudian Jurej ditanya sama raja, betulkah ini anak kamu? Kata Jurej, biarkan saya wudhu dulu, sholat dulu. Akhirnya Jurej itu wudhu dan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya umat sebelum Islam, mereka juga wudhu, mereka juga sholat. Setelah Jurej wudhu dan sholat, kemudian dia bertanya sama bayi tadi, siapa bapakmu? Ternyata bayi yang masih kecil itu jamaah, dia menjawab, bapak saya adalah seorang pengembala. Ini diantara bayi yang masih kecil bisa bicara. Kemudian raja bertanya, kenapa kok kamu tadi senyum-senyum? Apa kata Jurej? Saya ingat
bahwasannya saya terkena doanya siapa? Ibu. Kemudian raja mengatakan, apakah engkau pengen tempat ibadahmu saya buat dari emas? Kata Junaid tidak mau. Apa kamu pengen tempat ibadahmu saya buat dari perak? Dia juga tidak mau dan dia mengatakan bangun saja seperti semula. Namun intinya jamaah ini menunjukkan bahwasannya umat sebelum Islam juga apa? Berwudu. Dan kisah istrinya Nabi Ibrahim Sarah ketika dia didekati oleh raja yang ingin berbuat tidak baik kepadanya. Maka Sarah berwudu dan dia pun melakukan sholat. Maka dari sini jamaah kita bisa mengambil pelajaran kata Ibnu Hajar bahwasannya wudu ini bukan syariat khusus untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun faedahnya, keutamaannya yang kelak dari kiamat akan menjadi cahaya ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi wudunya bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad, namun cahayanya ini khusus untuk siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak sekali jamaah keutamaan-keutamaan wudhu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadi." Siapa yang berwudu, kemudian dia berwudu dengan baik, sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa-dosanya akan berguguran. Di antara keutamaan wudhu juga bisa meninggikan derajat. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian saya beritahu sebuah amalan yang bisa menghapuskan dosa, meninggikan derajat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Isbahul wudhu alal makarih." Menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang kurang nyaman. Seperti ketika wudhu kondisinya sangat apa? Dingin. Namun jamaah ingat, dinginnya jangan dibuat-buat. Jadi ada air adem, ada air dingin di kulkas, kok dia sengaja wudhu pakai air kulkas? Tidak boleh, dengan alasan biar wudhunya apa? Dalam kondisi yang tidak nyaman. Tidak. Namun tidak nyaman di sini adalah tidak nyaman yang tidak apa? Dibuat-buat. Di antara keutamaan wudhu, orang ketika dia wudhu sebelum tidur, maka ketika dia bangun, malaikat akan berdoa, Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, ampunilah hambamu fulan ini, sesungguhnya dia tidur dalam kondisi suci. Dan masih banyak sekali jamaah keutamaan wudhu. Ini pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah apakah disyariatkan untuk mengusap anggota wudhu lebih dari yang telah kita ketahui. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, membawakan sebuah hadis, "Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa meluaskan cahayanya, hendaknya dia melakukan. Pertanyaannya, boleh enggak? Kan prakteknya Abu Hurairah ketika dia wudhu, ketika membasuh tangan bukan hanya sampai siku, namun sampai mana? Sampai pundak. Ketika membasuh kaki sampai betis. Bahkan dalam berat lain jamaah sampai ke ini, rukbah. Rukbah itu lutut. Nah, apakah hal ini disyariatkan? Atau cukup hanya sampai siku ketika membasuh tangan dan cukup sampai mata kaki ketika membasuh kaki. Dalam masalah ini jamaah, para ulama berbeda pendapat. Saya akan sedikit menyampaikan karena ini menurut saya cukup penting. Jumhur itu adalah kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama diantaranya Abu Hurairah, Ibnu Hajar, mereka berpendapat bahwasannya disyariatkan, disunahkan. Jadi ketika berwudu, ketika membasuh tangan disunahkan bukan hanya sampai siku, tapi lebih dari itu. Ketika membasuh kaki, tidak hanya sampai mata kaki, tapi lebih dari itu. Biar apa? Biar nanti di akhirat cahayanya lebih banyak. Karena tadi, manistato aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa meluaskan cahayanya, maka lakukanlah. Ini pendapat jumhur. Yang kedua adalah pendapat Malikiyah.
Pendapat Malikiyah, yaitu madzhab Maliki, mereka mengatakan tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan jamaah? Karena 10 sahabat Nabi yang meriwayatkan wudhu Nabi, jadi 10 itu diantaranya Utsman, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Mughirah ibn Syu'bah, itu mereka ketika meriwayatkan tentang wudhunya Nabi, menceritakan tentang wudhunya Nabi, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menceritakan Nabi itu kalau basuh tangan lebih dari siku. Nabi itu kalau basuh kaki lebih dari mata kaki. Jadi dari 10 sahabat tidak ada yang menceritakan itu. Dari 10 sahabat tidak ada yang menyebutkan hal itu. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan basuhlah tangan sampai siku, titik. Basuhlah kaki sampai mata kaki, titik. Tidak ada penjelasan lebih dari itu. Dan alasan yang ketiga jamaah, bahwasannya lafadz siapa di antara kalian yang bisa meluaskan cahayanya, maka lakukanlah. Ini bukan dari Nabi Muhammad. Tapi ini adalah tambahan dari siapa? Abu Hurairah. Dalam ilmu hadis dikenal dengan mudraj. Makanya jamaah Nuaim al-Mujammir, beliau mengatakan, fala adri qaulahu, saya tidak tahu perkataan man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang ingin meluaskan cahayanya, hendaknya dia lakukan. Saya tidak tahu ini perkataannya Nabi Muhammad atau perkataannya siapa? Abu Hurairah. Dan lebih tepat wallahu alam, anjuran untuk membasuh lebih dari siku, membasuh lebih dari mata kaki, ini adalah ijtihad atau pendapatnya pribadi dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya pribadi wallahu alam lebih condong kepada tidak disyariatkannya hal tersebut. Kenapa? Karena kebanyakan sahabat Nabi yang meriwayatkan wudhunya Nabi tidak menyebutkan akan hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah. Intinya hadis ini menunjukkan akan keutamaan seseorang memperbanyak wudhu, dan hadis ini juga, dan dari hadis ini jamaah kita bisa mengambil faedah bahwasannya terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama, maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam tidak perlu mengusap lebih, membasuh lebih dari siku, dan tidak perlu membasuh lebih dari mata kaki. Wallahu taala bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.